A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyik wa khiyaratika ala khalqika wa hafidhi sirrik wa muballighi risalatik. Wa salli ala amiril mu'minin Sayyidil Wasiyin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Wa salli ala Siddiqatit Tahirah As-Siddiqatil Kubra Sayyidatin Nisa'il Alamin Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa salli ala Sibtai Rahmah Sayyidai Shababi Ahlil Jannah Al-Hasan wal-Husain. Wa salli ala wa sallillahumma ala a'immatil ma'sumin al-imam Ali Zainal Abidin wal imam Muhammad al-Bakir wal Ja'far as-Sadiq wa Musa al-Kadhim wa Ali ar-Ridha wa Muhammad al-Jawad wa Ali al-Hadi wal Hasan al-Askari wal imam al-Muntadhar al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati halat bifinaik alaika minna salamullahi abada ma baqina wa baqiya layl wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. A'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusabi bi Abi Abdillahil Husain wa ja'alana wa iyyakum minal akhidhina minal talibina bi tha'rih ma'a walihi al-imamil mahdiyil muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam kedua dari malam-malam azza, malam-malam duka Abi Abdillahil Husain. Di malam kedua ini mengingatkan kita akan masuknya Abi Abdillahil Husain ke padang Karbala, di mana Abi Abdillahil Husain alaihissalam beserta rombongan start mulainya dari kota Mekah pada tanggal 8 Zulhijjah, di mana pada saat itu banyak kaum muslimin yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, di mana masyarakat kaum muslimin pada saat itu memasuki kota Mekah, malah justru Imam Husain pada saat itu keluar dari kota Mekah. Dan ini pelajaran penting yang dapat kita ambil dari Madrasah Karbala adalah bahwa menegakkan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih penting daripada ibadah ritual haji. Bahwa ketika Imam Husain alaihissalam pada saat itu andaikan tidak keluar, maka mungkin ibadah haji tidak akan pernah ada lagi sampai saat ini. Kita katakan bahwa Imam Husain alaihissalam keluar pada tanggal 8 Zulhijjah dan menempuh perjalanan selama 24 hari, dan tentunya dalam perjalanan itu dia melakukan pemberhentian di setiap tempat-tempat atau di setiap pos-pos, dan pos-pos tersebut berada atau kurang lebih sekitar 32 tempat. Dan Imam Husain pada saat itu tentunya tidak hanya diam ketika melakukan istirahat. Imam Husain di masa perjalanan yang panjang itu 24 hari beliau melakukan perjalanan, sehingga tepat ya ketika 8 tambah 24 dan ketika sampai di tanah Karbala itu di tanggal 2 Muharram. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Husain dalam perjalanannya dari Mekah menuju ke Madinah dan kemudian dilanjutkan ke Karbala.
Imam Husain mengajak umatnya untuk mengajak masyarakat untuk bergabung bersama beliau. Tapi yang memenuhi panggilan Abi Abdillah al-Husain sampai pada finishnya di Karbala itu tidak lebih dari 73 orang saja. Itu yang terjadi. Ala kulli hal, pada malam ini sekali lagi kita ingin duduk sejenak mengkaji dan juga mengambil ilmu-ilmu, mengambil pelajaran-pelajaran indah dari Abi Abdillah al-Husain, dan selalu tiap tahun kita lakukan demikian untuk mengambil pelajaran-pelajaran indah dari Madrasah Karbala, yang tentunya sekali lagi kita katakan bahwa Madrasah Karbala berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Madrasah-madrasah lain itu kita katakan dengan pena, dengan pulpen, dengan buku dan lain sebagainya. Sementara Madrasah Karbala diajarkan oleh Abi Abdillah dengan darah yang mengalir di padang Karbala. Di sini saya ditugaskan untuk membawakan sebuah tema oleh panitia, yaitu dengan tema Islam bermula dari Rasulullah, berlangsung dengan Husain, dan berakhir dengan Al-Mahdi. Al-Islam bad'uhu Muhammadiyun wa baqa'uhu Husainiyun wa akhiruhu Mahdawiyun. Di situ ada tiga kalimat yang insya Allah satu persatu kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kalimat yang pertama adalah bahwa Islam, permulaan Islam itu datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas atau kalau kita teliti kalimat tersebut, apakah benar demikian? Tentu agak sedikit mungkin perlu adanya penafsiran dari kata-kata tersebut. Permulaan Islam tentunya bukan dari Nabi Muhammad, yang artinya bahwa permulaan Islam itu berawal bukan dari Nabi Muhammad tapi dari Nabi pertama kali yang diutus, yaitu dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kita katakan bahwa ketika misalkan Nabi Muhammad itu diutus di usia 40 tahun dan kemudian wafat di usia 63 tahun, artinya masa dakwah Nabi mengenalkan Islam kepada umat itu hanya 23 tahun. Begitu singkat untuk mengenalkan Islam, yang mana Islam adalah agama yang sempurna. Tentunya bahwa kita katakan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu saling kerjasama, saling melengkapi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tidak kurang dari 124.000 nabi, dan semuanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi nabi yang datang pertama kali, kemudian nabi yang datang berikutnya melengkapi ajaran nabi sebelumnya, dan terus seperti itu. Sehingga tugasnya Nabi Muhammad adalah sebagai penyempurna agama yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Sehingga ini kita katakan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ketika dikatakan permulaannya adalah dari Nabi Muhammad, itu bukan perjalanan selama 23 tahun, tapi bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah ini. Kalau kita berbicara tentang falsafah pengutusan nabi, tentunya sekali lagi bahwa para nabi semuanya memiliki bendera yang sama, yaitu bendera tauhid. Semuanya. Artinya apa? Mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dan ini adalah falsafah penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semua nabi melakukan kerjasama tersebut. Tentunya kita katakan kalau kita melihat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berarti memiliki kerjasama yang begitu besar, dan ini adalah bukan
pekerjaan yang simpel, dalam artian bahwa ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ini poin yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah baqa'uhu husainiyun, bahwa kekalnya Islam ini karena perjuangan yang dilakukan oleh Al-Imamil Husain alaihissalam. Kalau kita flashback sedikit dari apa yang sudah terjadi mungkin 2 minggu yang lalu tentang peristiwa Ghadir Hum, bahwa ketika Nabi Muhammad datang dengan menyempurnakan Islam sehingga agama Islam itu sudah sempurna dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, yang mana sekali lagi agama Islam pada saat itu sudah sempurna. Sehingga apa yang dimaksud dengan sempurna artinya tidak perlu lagi ada yang ditambahkan karena sudah sempurna. Sehingga makanya disebut sebagai khatamul anbiya, sebagai penghulu para nabi, sebagai nabi yang terakhir. Kenapa? Karena sudah tidak lagi dibutuhkan seorang nabi yang menjelaskan atau menambahkan syariat Islam. Yang dibutuhkan pada saat itu adalah seseorang yang bertugas untuk menjaga syariat Islam ini. Dan yang dipilih untuk menjaga syariat Islam ini supaya tidak rusak adalah Al-Imamil Ali bin Abi Thalib di peristiwa Ghadir Hum. Itu adalah peristiwa Ghadir Hum adalah pengangkatan Imam Ali sebagai penjaga syariat Islam. Sekali lagi, syariat yang dibawa oleh 124.000 nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan ini sekali lagi bukan pekerjaan yang simpel. Adanya Imam Ali menunjukkan, atau dengan pengangkatan Imam Ali di Ghadir Hum itu adalah bukti bahwa pengutusan para nabi itu tidaklah sia-sia. Andaikan peristiwa Al-Ghadir itu tidak ada, maka pengutusan 124.000 nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi 23 tahun dan juga nabi-nabi sebelumnya akan sia-sia. Dan ketika pengutusan Nabi sia-sia, maka yang terjadi adalah penciptaan manusia pun juga akan sia-sia. Nah, setelah Imam Ali wafat, maka kemudian digantikan posisi itu oleh putranya Al-Imamil Hasan, dan kemudian dilanjutkan kepada Al-Imamil Husain. Dan Imam Husain pun juga salah satu sebagai seorang imam yang bertugas untuk menjaga risalah para nabi ini, supaya tidak sia-sia. Maka Imam Husain menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penjaga agama Allah, yang kemudian beliau mengatakan idza lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli fayasuyufu khudhini. Kalau bukan idza lam yastaqim, ketika agama Allah ini, agama Muhammad ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan tentunya sebelumnya dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, bunuhlah aku. Ini Imam Husain ingin menjalankan komitmennya sebagai imam yang mana ditugaskan oleh Allah sebagai penjaga agama Allah. Dia siap untuk bertanggung jawab, bahkan dia siap untuk mengorbankan nyawanya asalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini program Tuhan bahasanya. Program yang bukan hanya setahun 2 tahun tapi ribuan tahun, sekali lagi dari zamannya Nabi Adam. Itu supaya tidak sia-sia, maka dia siap untuk mengorbankan dirinya di Karbala. Salah satu ayatullah almarhum Ayatullah Sayyid Abdul Hadi Asy-Syirazi, setiap kali hendak melakukan sholat, ia selalu mengucapkan salam kepada Abi Abdillahil Husain. Jadi setelah adzan, qomat, sebelum dia takbir, dia selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Abdillah. Kemudian hal ini ternyata ya
salah satu muridnya mungkin kritis dan kemudian mempertanyakan kepada Ayatullah tersebut, wahai engkau adalah seorang marja, maka setiap perbuatan harus berdasarkan sebuah dalil. Apa dalilnya? Apakah ada riwayat atau apakah ada ayat yang memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada Imam Husain sebelum melaksanakan sholat? Apa jawaban Ayatullah tersebut? Ayatullah marja, salah satu marja pada saat itu beliau mengatakan, salamnya saya kepada Imam Husain adalah bentuk ucapan terima kasih kepada beliau. Karena tanpa perjuangan yang dilakukan oleh Abi Abdillah, maka saya tidak akan pernah melakukan sholat. Karena Islam nggak mungkin ada tanpa perjuangan yang dilakukan oleh Abi Abdillah al-Husain. Inilah kemudian alasan mengapa Imam Husain alaihissalam bangkit dan siap untuk mengorbankan nyawanya. Apa alasannya? Supaya agama yang dibawa oleh para nabi dan ini adalah misinya Allah itu tetap terjaga. Hanya karena demi Islam, nggak lebih. Ketika perjalanan tadi dari kota Mekah menuju ke kota Karbala, Imam Husain pernah berwasiat atau menyampaikan pesannya kepada saudaranya yang dikenal dengan Hanafiyah, Muhammad al-Hanafiyah. Beliau mengatakan wa inni lam akhruj asyaran wala batran wala mafsadan wala zaliman wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi uridu an amra bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asir bisirati jaddi wa Abi Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ali dan ini oleh Imam Husain, dan ini adalah beliau menyebutkan alasan mengapa beliau melakukan atau melakukan sebuah revolusi di Padang Karbala. Beliau menyebutkan innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Aku ini keluar, tujuannya adalah li talabil islah, untuk memperbaiki kondisi umat kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uridu an amra bil ma'ruf, aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan mengikuti sirahnya Rasulullah dan ayahku Abi Ali bin Abi Thalib. Di garis bawahi ini yang ingin mungkin kita akan bahas pada kesempatan kali ini, bahwa tujuan Imam Husain melakukan revolusi ini adalah dengan satu tujuan, yaitu li talabil islah, untuk memperbaiki kondisi umat. Sehingga sekali lagi perjalanan Imam Husain tadi dari kota Mekah menuju kota Karbala selama 24 hari itu beliau melakukan ada pidato, kadang mengajak umat, kadang berbicara sama orang, kadang berdialog sama orang, mengajak untuk apa? Untuk melakukan islah ini, untuk melakukan perbaikan ini. Dan kemudian ada yang memberikan support, mungkin harta dan lain sebagainya. Tapi kemudian Imam Husain menolak, yang saya butuhkan bukan hartamu, kata Imam Husain, tapi yang saya butuhkan adalah engkau ikut denganku. Tapi karena mungkin mereka mengetahui finish akhir dari perjalanan Imam Husain itu adalah kematian, maka sedikit orang yang mengikuti Abi Abdillah al-Husain. Kita lanjutkan logikanya, ya. Ini kita berbicara logika. Kalau ada yang namanya perbaikan, berarti ada yang namanya kerusakan. Ketika Imam Husain mengatakan li talabil islah fi ummati, jadi berarti pada saat itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dan sekali lagi saya tekankan, bukan hanya dibawa oleh Rasulullah, tapi dibawa oleh
para nabi-nabi sebelumnya dari mulai Nabi Adam, itu berarti sudah rusak. Kalau misalkan tidak rusak, ya nggak mungkin ada perbaikan. Logikanya demikian. Rumah itu kalau direnovasi, diperbaiki, berarti ada yang rusak. Kalau misalkan bocor baru kita perbaiki misalnya. Motor itu kapan kita masuk ke bengkel? Ya ketika rusak gitu. Kalau nggak rusak ya kita pakai aman gitu. Itu kita katakan logikanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kerusakannya apa? Coba kita tanyakan langsung kepada Al-Imamil Husain alaihissalam. Imam Husain pernah menulis sebuah surat kepada 5 pemimpin kabilah di kota Basrah. Dan di surat tersebut beliau menjelaskan kerusakan apa yang terjadi di umat Rasulullah pada saat itu. Dalam surat yang panjang, cuman di sini salah satu atau isinya diantaranya adalah waqad ba'athu rasuli ilaikum bihadal kitab. Saya sudah mengutus delegasiku bersama surat ini. Wa ana ad'ukum ila kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Dan aku mengajak kalian untuk kembali kepada kitab Allah dan juga sunnah nabinya. Fa inna sunnah qad umitat. Fa inna sunnah qad umitat. Sesungguhnya sunnah nabi itu telah mati. Wa annal bid'ah qad uhyiyat. Dan sesungguhnya bid'ah itu telah hidup, telah merajalela. Wa in tasma'u qawli wa tuti'u amri ahdakum sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kalau engkau mengikuti, kalau kalian mendengarkan perkataanku dan juga mengikuti apa yang aku perintahkan, maka aku akan berikan hidayah kepadamu kepada petunjuk kebenaran. Artinya Imam Husain mengatakan di sini bahwa salah satu kerusakan yang terjadi adalah ada 2 di situ. Yang pertama adalah sunnah Nabi sudah hilang, dan yang kedua adalah bid'ah merajalela. Sehingga kalau seandainya, jelas kita katakan, kalau seandainya bid'ah sudah merajalela dan sunnah Nabi telah dihilangkan, artinya ajaran Nabi Muhammad yang otentik sudah hilang, sudah rusak. Kalau bid'ah kan berarti bukan dari Rasul. Kalau sunnah Nabinya tidak dilakukan, berarti ajaran Rasul tidak dilakukan. Artinya bahwa ajaran Nabi Muhammad itu akan menjadi sia-sia nantinya. Karena apa? Karena umat tidak menjalankan sunnah nabinya itu tadi. Makanya kemudian Imam Husain alaihissalam mengatakan wa alal islami salam idh qad buliyatil ummah bira'in mithli Yazid. Katakanlah goodbye, katakanlah selamat tinggal kepada Islam ketika Islam dipimpin oleh orang seperti Yazid. Ketika berbicara tentang Yazid, Imam Husain mengatakan Yazid rajulun fasik. Yazid adalah seorang yang fasik, syaribul khamar, peminum khamar, qatilun nafsil muharramah. Dia adalah dengan mudah membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan kemudian mu'linun bil fisq. Dia terang-terangan melakukan kefasikan. Ini seorang, kita katakan seorang Yazid menurut Al-Imamil Husain. Wa mithli, kata Imam Husain, wa mithli la yuba mithla. Orang seperti itu orang sepertiku tidak akan pernah membaiat orang sepertinya. Ini saat dari, kita katakan seperti Marwan ibn Hakam mendesak Imam Husain untuk berbaiat kepada Yazid, maka mendesak Imam Husain untuk berbaiat kepada Yazid, maka jawaban Imam Husain adalah seperti tadi, bahwa yang namanya Yazid adalah rajulun fasik, syaribul khamar dan lain sebagainya. Dan orang sepertiku nggak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Dan orang yang seperti ini
dipanggil dan mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Adakah yang lebih buruk daripada ini? Adakah yang lebih rusak daripada ini? Bahkan ada suatu ketika Yazid kita katakan bergadang dengan monyetnya ya, dengan kita katakan dengan orang-orang terdekatnya, yang kemudian dia bergadang sampai masuk sholat subuh, sampai waktu subuh, dan kemudian di masjid terdengarlah adzan. Ketika pas ditanya, suara apakah ini, kata Yazid. Yazid bertanya, suara apakah ini? Kemudian dijawab oleh ajudannya, ini adalah suara adzan. Maka apa jawaban dari Yazid? Yazid mengatakan, panggil itu muazzinnya, suruh ke sini, dan kemudian kita hukum mati. Kenapa? Bukankah Al-Quran menyebutkan fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan fawailul musallin, maka jangan sholat. Maka muazin itu panggil dan kita bunuh. Itu Yazid. Bagaimana rusaknya umat pada masa itu di bawah kepemimpinan dalam tanda kutip yang disebut sebagai Amirul Mukminin. Dari sisi apa saja sih yang rusak yang kemudian diperbaiki oleh Al-Husain? Kita bisa melihat Imam Husain alaihissalam berusaha untuk memperbaiki dari sisi akidah, dari sisi keyakinan. Bahwa keyakinan umat pada saat itu sudah rusak memang. Padahal jarak antara Nabi Muhammad dengan masa itu jaraknya paling enggak 50 tahun, tapi masyarakatnya sudah memiliki keyakinan yang rusak. Salah satu contohnya adalah ketika Yazid berkuasa. Yazid itu berkuasa 3 tahun. Dan 3 tahun ini pilar-pilar atau pondasi-pondasi agama dirusak oleh Yazid. Di tahun pertama beliau memerangi Abi Abdillah Husain, yang mana Abi Abdillah Husain adalah seorang imam pada saat itu. Yang artinya bahwa dengan memerangi Abi Abdillah Husain, Yazid ingin mengatakan bahwa ana tidak percaya dengan keyakinan tentang imamah. Ini yang pertama. Yang kedua, di tahun kedua pemerintahannya dia melakukan, dalam sebuah sejarah disebutkan peristiwa Harrah, memerangi atau melakukan penyerangan ke kota Madinah, dan dia melakukan 3 hari, kita katakan 3 hari kota Madinah bebas aturan, yang artinya prajuritnya bebas untuk melakukan apapun dan kemudian tidak dihukum sama sekali. Artinya ketika aturan tidak dijalankan, ya yang terjadi adalah kebebasan. Dan kita katakan itu adalah Madinah adalah kota Nabi, yang identik dengan kota Nabi, yang artinya ini adalah dia ingin mengatakan bahwa ana tidak meyakini tentang keyakinan kepada kenabian. Dan yang terakhir, dia pun juga menyerang kota Makkah, menyerang Ka'bah, yang mana sekali lagi Ka'bah adalah simbol dari tauhid. Artinya bahwa Yazid dengan 3 tahun pemerintahannya ingin mengatakan kepada kita bahwa dia ingin merusak Islam dari sisi keyakinannya, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, dan keyakinan kepada imam. Makanya kemudian Imam Husain alaihissalam melakukan revolusi dengan tujuan islah fi ummati jadi. Apa hasilnya? Banyak. Dan salah satu contohnya, misalkan contohnya adalah kita bisa
melihat Zuhair al-Qarni yang tadinya betul-betul enggan, yang tadinya betul-betul nggak kepengen, bahkan nggak pengen ketemu sama Imam Husain, tapi kemudian setelah berdialog sebentar dengan Imam Husain, keyakinannya berubah. Yang tadinya tidak suka dengan Imam Husain, yang tadinya enggan untuk membela Imam Husain, yang tadinya dia adalah saudagar besar ya, yang tadinya dia fokus ke bisnisnya, berubah setelah bertemu dengan Imam Husain dan kemudian memerintahkan istrinya untuk mengambil seluruh hartanya dan kembali kepada keluarganya, karena anak, kata dia, ingin bersama Abi Abdillah Husain. Contoh yang lain seperti Hur Aryahi. Kita ketahui bahwa yang menggiring Imam Husain ke Karbala adalah pasukan Yazid yang dikomandani oleh Al-Hur Aryahi. Tapi kita ketahui dalam sejarahnya bagaimana akhirnya ketika Imam Husain tetap ketika di Karbala pun juga Imam Husain masih melakukan upaya-upaya islah itu, menyampaikan pidatonya. Dan salah satu yang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Imam Husain adalah Al-Hur bin Yazid Aryahi. Sehingga ketika dia menyadari bahwa dirinya salah, maka kemudian dia datang menemui Imam Husain dan kemudian dia menyatakan pertaubatannya dan kemudian dia berperang bersama Abi Abdillah Husain dan gugur. Dan kemudian dari situlah kemudian Imam Husain mengatakan, engkau merdeka sebagaimana orang tuamu, sebagaimana ibumu menyebutmu Al-Hur. Kalau kita melihat bahwa Imam Husain itu adalah sosok manusia yang agung dan mukjizatnya tentunya, bahwa ternyata Imam Husain bahkan bukan hanya merubah akidah umat pada masanya, tapi juga merubah akidah umat-umat yang datang setelahnya. Berapa banyak seorang yang kemudian masuk Islam karena perjuangan Abi Abdillah Husain. Berapa banyak kemudian dia memiliki akidah yang tadinya rusak, yang tadinya salah kita katakan, kemudian dia menerima Islam. Salah satunya adalah yang bernama Idris Husaini. Silahkan mungkin dicek, ada bukunya. Beliau dari Maroko, Al-Maghribi, membuat sebuah buku Laqad Syayya'anil Husain. Ini buku yang menarik mungkin ya. Nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Yang jelas buku ini menyebutkan Laqad Syayya'anil Husain, bahwa Imam Husain telah membuat aku menjadi Syiah. Ada lagi yang lain, banyak cerita-cerita, termasuk saya punya pengalaman pribadi, dosen yang ngajar Adian ya, ngajar Fakultas Adian di KUM, itu dulunya adalah pastor dan keluarganya semuanya adalah Nasrani. Dia pernah cerita sama saya dan kemudian mengatakan, cerita di kelas, kemudian dia mengatakan bahwa saya masuk madhab Ahlul Bait saya karena saya menemukan Ahlul Bait di kitab Injil. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa. Ada lagi mungkin pengalaman lain yang saya temukan, bukan di majelis ini, bukan di Bandung. Ada seorang preman di kota yang lain, seorang preman tatuan. Dan kemudian dia memang kita tugaskan pada saat itu Husainiyah ya, kita katakan, nah dia ditugaskan selalu di luar lapangan. Ketika ada penyerangan dia siap, karena dia preman ya, dia siap untuk menghadang ketika ada penyerangan. Ketika saya tanya, ketika diceritakan bagaimana kok bisa Anda mengenal Ahlul Bait, mengenal mazhab Ahlul Bait,
Dia mengatakan, saya membaca buku tentang peristiwa Karbala yang gak sengaja saya temukan ketika saya diajak oleh teman saya ke Gramedia. Gak sengaja saya baca, karena mungkin ada istilahnya kita katakan untuk masalah preman ini ada sisi positifnya juga ya. Yaitu apa? Ada rasa kalau preman itu ada rasa kesetiakawanan kepada teman. Artinya misalkan kalau temannya itu misalkan bahasanya dikeroyok sama orang lain misalkan, maka dia siap untuk membela temannya. Dia bahkan nggak melihat temannya itu salah atau benar. Karena ini temannya, dia akan balas, dia akan ikut memerangi teman yang mengeroyok temannya tadi. Nah, saat saya membaca tragedi Karbala itu, jiwa premanisme saya muncul katanya. Dan kemudian mengatakan, ini cucu nabiku diginiin gitu. Saya nggak terima kalau cucu nabiku diginiin. Maka dari situ kemudian dia masuk sih. Gak salah kemudian Imam Husain alaihissalam memiliki gelar Innal Husain Misbahul Huda wa Safinatin Najah. Imam Husain adalah lentera, kita katakan lentera hidayah dan juga perahu keselamatan. Ini yang dilakukan sekali lagi. Yang dilakukan oleh Imam Husain adalah islah fil i'tiqad. Melakukan perbaikan dari sisi keyakinan, dari keyakinan yang salah ke keyakinan yang benar. Yang kedua, bukan hanya keyakinan tapi juga yang kedua yang dilakukan oleh Imam Husain adalah perbaikan amal ibadah kita. Nah, amal ibadah kita ini tentunya ada dua. Yang pertama adalah amal ibadah yang hubungannya ibadah ritual kita dengan Allah yang kita sebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah hablum minannas. Hablum minallah adalah apa? Ya ketakwaan sudah. Menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Sehingga kapan sih hubungan kita dengan Allah itu baik? Ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau bahkan enggak melakukan hal-hal yang diperintahkan, berarti hubungan kita dengan Allah tidak baik dan perlu untuk diperbaiki. Dan Imam Husain pun sekali lagi melakukan perbaikan ini. Banyak riwayat yang menyebutkan, misalkan salah satu contohnya adalah bagaimana seseorang yang ahli maksiat yang kemudian datang kepada Imam Husain dan kemudian meminta nasihat. Maka Imam Husain menasihati, if'al khamsata asya wadhnib ma syi'at. Lakukan 5 hal ini dan berbuat maksiatlah sesukamu. Yang mana 5 ini mustahil untuk dilakukan. Yang pertama adalah la ta'kul rizqallah. La ta'kul min rizqillah. Jangan memakan rezeki dari Allah, maka ketika engkau bisa makan yang bukan rezeki dari Allah, maka silahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, tidak akan dihitung sebagai dosa. Ketika engkau melakukan dosa, jangan melakukan dosa di wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Imam Husain dan itu sekali lagi mustahil dilakukan. Tapi ala kulli hal, setelah mendapatkan nasihat itu, maka orang itu menjadi berubah. Karena menyadari bahwa kita nggak mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Ini pun juga sama. Tidak kalah pentingnya dengan hablum minallah.
Apa hablum minannas? Bagaimana hubungan dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah orang yang selain diri kita sendiri. Orang lain itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang selain diri kita itu adalah orang lain. Termasuk misalkan istri kita, pasangan kita, suami kita, anak kita, itu adalah orang lain. Dan bagaimana hubungan kita dengan mereka? Ini yang kemudian dilakukan oleh Imam Husain. Sekali lagi, islah fi litolabil islah fi ummati. Jadi adalah bagaimana Imam Husain dapat memperbaiki keyakinan mereka pertama. Yang kedua adalah bagaimana hablum minallah, dan yang ketiga adalah bagaimana hablum minannas. Poin ketiga yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan adalah wa akhiruhu mahdawiyun. Yang terakhir adalah, yang akhirnya adalah Imam Mahdi. Kita ketahui bahwa Imam Mahdi masih ghaib dan beliau adalah yang paling berduka saat ini. Kita sampaikan salam duka kita kepada Al-Imamil Mahdi. Dan kita harus memahami bahwa kelak ketika Imam Mahdi muncul, tegaknya Imam Mahdi itu menyebabkan diutusnya 124.000 nabi yang tadi kita sampaikan. Begitu juga dengan penciptaan umat manusia ini tidak akan menjadi sia-sia. Dan bahkan darah suci yang dialirkan atau yang mengalir di tanah Karbala oleh Abi Abdillah Al-Husain dan para pahlawan Karbala yang lainnya menjadi tidak sia-sia. Karena apa? Karena adanya Al-Imamil Mahdi. Karena kalau kita bahas tentang kesempurnaan tadi, apakah syariat Islam sudah sempurna? Kita jawab iya. Ketika Nabi Muhammad itu muncul, ketika Nabi Muhammad itu datang, Nabi Muhammad datang dengan menyempurnakan agama Islam sehingga agama Islam menjadi agama yang sempurna 100%. Gak mungkin ada tambahan. Hanya saja apakah sudah dilaksanakan atau belum? Sudah dipraktekkan atau belum? Belum. Artinya dipraktekkan itu apa? Dipraktekkan kepada seluruh dunia ini. Apakah sudah? Belum. Kapan itu? Itu adalah tugasnya Al-Imamil Mahdi. Imam Mahdi yang bertugas untuk mempraktekkan seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi tersebut. Itu tugas daripada Imam Mahdi. Maka pada saat itu adalah kita katakan nikmat, paling nikmatnya pemerintahan. Kenapa? Karena agama Islam betul-betul ditegakkan dan dipimpin oleh Al-Imamil Mahdi yang seorang yang maksum tentunya. Namun yang jadi masalah adalah masa itu belum terjadi. Dan pasti terjadi tapi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh akhina Dean dalam ayatnya yang mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dan ini adalah janji Allah. Pasti terjadi. Hanya saja kapan? Nah, itu termasuk rahasia Allah. Nah, tugas kita saat ini apa? Kita berada di masa ghaibah. Masa ghaibatul kubra. Masa penantian. Ada tugas kita di saat kita mengaku sebagai penanti sahibul asri waz zaman. Kita nggak tahu kapan Imam Mahdi muncul, tapi yang jelas masa ini adalah masa penantian di mana sebagai penanti, kita sebagai yang mengaku sebagai penanti Al-Imam Mahdi ada tugas yang harus kita lakukan. Dan saya nggak akan banyak menjelaskan atau merinci apa saja tugas-tugasnya. Kalau saya ingat pas saya mendapatkan ilmu ketika ikut di Banjaran waktu itu oleh akhina Pak Iwan Darib, bahwa beliau mengatakan dengan leluconnya ya tentunya dengan softonya dengan candaannya beliau mengatakan bahwa
menanti Imam Mahdi, penantian Imam Mahdi itu cukup dengan 5D saja. Penantian Imam Mahdi itu cukup dengan 5D. Datang, duduk, dengarkan, dahar, ya, kemudian dadah. Ini kita katakan lelucon, lucu ya kita katakan ya, Afan ya, ya lelucon. Tapi ini adalah tamparan keras buat kita. Apa tamparan keras? Dan memang selama ini kita mengaku sebagai penanti, itu saja yang kita lakukan. Apakah demikian? Apakah tugas penantian itu hanya itu saja? Apa sih tugas penantian itu? Sekali lagi saya nggak akan merincikan apa tugas dari seorang penanti. Cukup satu saja tugas dari seorang penanti, yaitu apa? Jangan sia-siakan darah Abi Abdillah. Selesai. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan darah Abi Abdillah Husain? Sekali lagi, bahwa Imam Husain itu siap untuk mengalirkan darahnya di padang Karbala dengan tujuan apa? Li talabil islah fi ummati jaddi. Untuk melakukan perbaikan di umatnya Nabi, umatnya kakekku Muhammad. Pertanyaannya, bukankah kita ini termasuk umatnya Rasulullah? Gak usah ngeluh, bahasanya gak usah ngeluh dengan kerusakan umat yang ada. Kita mungkin khawatir, apalagi kita punya anak, misalkan khawatir bagaimana dengan pergaulan anak, wah bagaimana dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita khawatir, takut anak kita kebawa ke pergaulan yang salah, misalkan narkoba dan lain sebagainya. Gak usah ke sana mikirnya. Tapi cukup kita memperhatikan diri kita sendiri. Bukankah kita ini sebuah komunitas? Ketika kita masing-masing dari kita memperhatikan diri kita dan berniat dengan kita hadir di majelis Asyura, dengan hadir di Madrasah Karbala, dengan hadir di majelis ini, bukankah kita mulai harus dengan nawaitu, bukan hanya sebatas menjalankan ritual seremonial tahunan saja, tapi juga kita harus berniat untuk mengambil pelajaran dari Abi Abdillah, dan pelajaran yang disampaikan oleh Abi Abdillah adalah talabil islah. Coba kita niatkan untuk memperbaiki diri. Kalau setiap kita masing-masing itu ada niatan untuk memperbaiki diri, ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka semuanya akan menjadi baik. Sehingga ketika semuanya baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini kita katakan tugas dari seorang penanti. Bagaimana? Sekali lagi, dengan cara kita pertama ada keinginan untuk memperbaiki. Yang kedua adalah dengan mengenal siapa diri kita. Ketika kita ada niat untuk memperbaiki diri, maka tentunya di setiap masing-masing dari kita paling punya kerusakan yang berbeda-beda tentunya. Sehingga kita harus mengetahui diri kita di mana sih rusaknya. Sehingga ketika ada yang rusak, kita niat untuk memperbaiki diri demi darah suci Abi Abdillah Husain. Memperbaiki atau islah katakan tadi itu ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki dari kejelekan, kerusakan ke kebaikan. Ada yang rusak misalkan di dalam diri kita, misal contoh, sholat kita masih belum benar misalkan, kita nggak pernah sholat misalkan, atau subuh selalu selalu bangunnya kesiangan, berarti mulai kita harus memperbaiki. Ini hanya sebatas contoh saja. Kita masing-masing dari kita coba memperhatikan diri kita mana kerusakan yang ada. Dan sekali lagi bahwa ada dua. Yang pertama adalah dari kejelekan ke kebaikan.
Dan yang kedua, perbaikan yang kedua adalah, dan ini yang paling penting sebetulnya, yaitu apa? Dari baik menuju lebih baik. Nah, ketika yang poin kedua ini dari baik menuju ke yang lebih baik, itu tidak ada batasnya. Tidak ada finishnya. Kenapa? Karena kesempurnaan. Kesempurnaan itu tidak ada akhirnya. Takamul, kita berusaha untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan diri. Sehingga tidak ada finishnya. Jangan kemudian kita merasa Ana sudah baik, selesai, sudah tugas ke Ana, selesai. Enggak. Karena ditugaskan lagi bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi lebih baik itu tidak ada ujungnya. Nah, apa yang menjadi barometernya? Yang menjadi barometernya adalah zona nyaman. Saat kita berada di zona nyaman, berarti kita tidak bergerak dalam melakukan perbaikan dan kesempurnaan. Saat kita enggak nyaman, berarti kita sedang melakukan pergerakan. Contoh tadi misalkan ketika hanya penantian itu hanya dengan melakukan 5D saja, itu nyaman atau tidak? Nyaman, berarti belum ada perbaikan di situ. Perbaikan sekali lagi perbaikan untuk menuju yang lebih baik. Bukankah dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bahwa dunia itu adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin, dan jannah dan surga bagi orang kafir. Pertanyaannya, penjara itu enak atau tidak? Nyaman atau tidak? Kalau kita masih merasakan nyaman di dunia ini, berarti kita pertanyakan diri kita, apakah kita sudah beriman atau tidak. Dan perlu difahami juga maksud dari ad-dunya sijnul mu'min bukan berarti kita harus hidup sengsara, tidak ya. Bukan berarti kita tidak boleh untuk hidup kaya misalkan, punya rumah besar misalkan, enggak. Boleh. Cuman kita tidak akan pernah berada di zona nyaman. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf tinggalnya di mana? Di istana. Tapi dia tidak pernah merasakan kenyamanan selama hidup di istana Zulaikha. Sehingga sekali lagi yang menjadi barometer keimanan adalah kita berada di zona nyaman atau tidak. Saat bergerak, saat melakukan perbaikan, dipastikan kita tidak berada di zona nyaman. Contoh tadi misalkan sholat subuh misalkan. Yang sudah mungkin ya kita katakan contoh orang yang nggak biasa atau orang yang susah untuk bangun subuh, bagi dia adalah kasur adalah nyaman bagi dia. Sehingga ketika kita misalkan masih memilih kasur daripada bangun sholat subuh, berarti kita belum melakukan perbaikan. Yang khawatirnya kita dianggap menyia-nyiakan darah suci Abi Abdullah. Ini salah satu contoh ya kita kan. Saat kita membaca maktam, salah satu yang sering dibacakan adalah Aina talib bidamil maktuli bikar bala. Kita mencari di situ, kita mempertanyakan di mana orang yang akan membalas darah yang terbunuh di padang Karbala. Siapa orang yang akan membalas? Siapa? Ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena yang hadir di majelis Asyura lah yang berhak atau yang layak untuk apa? Untuk membalas atau menuntut balas darah Abi Abdillah Hil Husain. Makanya di permulaan tadi kita berdoa waja'alana
wa iyyakum minat talibina bitsa'rih. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah aku dan kalian sebagai orang-orang yang akan menuntut balas darah Abi Abdillahil Husain bersama Al-Imamil Mahdi. Artinya kita sebagai penuntut balas, kita berdoa untuk supaya kita digolongkan bersama Al-Imamil Mahdi yang akan menuntut darah Abi Abdillahil Husain. Kalau kita dalam kehidupan kita masih menyia-nyiakan darah Abi Abdillah dengan masih berada di zona nyaman yang mana tidak bergerak untuk menuju kepada kesempurnaan tadi, maka apakah ini antara doa dengan tindakan kita, apakah sinkron di situ? Doanya adalah waja'alna wa iyyakum minat talibina bitsa'rih, tapi di saat yang sama kita melakukan hal yang dianggap menyia-nyiakan darah Abi Abdillahil Husain. Artinya enggak sinkron antara doa dengan tindakan. Apa yang harus diperbaiki berarti? Sebagaimana tadi Al-Imam Husain memperbaiki dua hal. Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan kita kepada keyakinan kita. Bagaimana kita memperkuat keyakinan kita, jadilah manusia-manusia yang berkualitas secara akidah. Contoh misalkan ketika kita berbicara tentang pengenalan kepada Allah atau ma'rifatullah, jangan hanya bahas oh Allah itu ada, selesai. Tapi bagaimana kita berusaha untuk berkualitas dalam ma'rifatullah, yaitu apa? Mengkaji lebih banyak tentang Allah, mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus sekali lagi, untuk menjadi lebih baik tidak ada batasnya. Jadi akan terus sampai mati kita akan terus mempelajari bagaimana mengenalkan diri kita kepada Allah. Kedua adalah ma'rifatun nubuwah. Bagaimana kita mengenalkan diri kita PDKT dekat dengan Rasul, ngakunya adalah umat Rasulullah tapi nggak kenal dengan Rasulullah misalnya. Yang ketiga adalah ma'rifatu al-imam. Dan yang terakhir adalah ma'rifatul ma'ad. Bagaimana kita mengenal kehidupan setelah kematian. Banyak kita yang mengatakan yakin kepada al-ma'ad, tapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan, seakan-akan kita tidak meyakini adanya al-ma'ad. Ini yang pertama. Bagaimana kita terus dalam diri, membuat diri kita menjadi berkualitas dalam keyakinan. Pertama. Yang kedua adalah dalam amal. Amal itu apa? Yang pertama, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki bagaimana? Dalam hal kewajiban ataupun dalam hal larangan. Dalam hal kewajiban berarti mulai kita list mana saja kewajiban yang mungkin malas untuk kita lakukan, maka mulai saat ini demi darah yang mengalir di padang Karbala, ayo jangan malas lagi misalnya. Atau mungkin banyak kemaksiatan yang masih kita lakukan, ayo mulai saatnya kita melakukan bertaubatan misalkan, bertaubat dan kemudian kita mengakui kesalahan kita dan mulai memperbaiki diri kita. Dan ini adalah pelajaran penting dari Abi Abdillahil Husain. Sekali lagi, ini adalah bukan saya menasihati kalian gitu loh. Saya nggak punya kapasitas untuk menasihati gitu. Ini adalah pelajaran kita sama-sama belajar, dan ini adalah pelajaran yang kita ambil dari Madrasah Karbala, yang mana sekali lagi pelajaran Karbala itu juga tertuju khususnya mungkin buat saya pribadi. Bagaimana hubungan dengan hablum minan nas juga. Hubungan kita sebagai suami, bagaimana hubungan dengan istri,
Bagaimana seorang istri berhubungan dengan suami, bagaimana ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, bagaimana dengan hubungan dengan tetangga, bagaimana hubungan dengan sesama kita dan lain sebagainya. Itu harus kita perbaiki dan masing-masing dari kita dilihat mana yang jelek di dalam diri kita. Kalau saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhsin Labib pada peringatan Asyura pada tahun lalu di Banjaran, beliau mengatakan terjunlah ke masyarakat, ini hubungannya dengan hablum minannas. Terjunlah ke masyarakat dan nikmatilah deritanya. Ketika dikatakan nikmatilah deritanya, yang namanya derita itu zona nyaman atau tidak? Tidak. Artinya ketika kita terjun ke masyarakat pasti nggak nyaman, pasti derita yang kita alami, pasti nggak enak, dan kita harus jalani itu demi kesempurnaan, demi islah yang itu adalah tujuan utama revolusi dari Abi Abdillahil Husain alaihissalam. Dan kapan kita, kalau seandainya kita nggak boleh nyaman, terus kapan nyamannya? Nyamannya adalah nanti ketika kita di alam akhirat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abi Abdillah Al-Husain di surga. Baru kita kemudian disitulah tempat nyaman buat kita. Allahumma rzuqna syafaat al-Husain yaumal burul. Ya Allah, rezekikanlah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Al-Imam Husain di hari di mana kita dimasukkan ke liang lahat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.